Terima kasih Bu Sudiati, Bu Astuti, dan teman-teman yang mempersilahkan untuk coba mengajar ya di hadapan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik, Bapak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kita semua dijauhkan dari virus-virus yang lagi menyebar di dunia ini. Dan jangan lupa jaga jarak, selalu jaga jarak ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, Saidi tolong dipimpin nak doanya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Nak Saidi yang sudah berdoa. Mudah-mudahan doa tadi memperlancar kegiatan kita pada hari ini ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Ketua Saidi, ada yang izin sakit begitu? Ada Pak. Siapa? Widya sakit Pak. Widya sakit katanya. Oh sakit. Sakit apa dia? Ya kurang tahu Pak. Kemarin gitu, okay. Kemarin ya. Nanti kita coba, kalau dia memang sakit, nanti coba kita hubungi ya apa sakitnya. Mudah-mudahan Nanda Widya selalu diberikan kesehatan, gitu ya. Nah, sebelumnya Ananda sudah mengambil absen di WA Group? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke. Karena di WA Group berarti Ananda sudah membaca, sudah mengisi absen, dan Ananda pasti sudah melihat video pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan tadi. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu apa nih tujuan pembelajaran kita dan apa KD-nya. Nah, KD-nya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta Ananda semua dapat menentukan dan menjelaskan unsur-unsur teks cerita tersebut dengan baik dan benar. Nah, karena Ananda tadi sudah melihat video, sudah melihat yang ada di link tersebut, sekarang Bapak tanya dulu nih ke Ananda semua. Langsung Bapak tanya Acak ya. Nak Rizky, Nak Rizky tadi sudah menyimak videonya? Ya, sudah Pak, ya. Sudah sedikit. Oke, baik. Isinya tentang cerita imajinasi ya Pak ya? Oh iya, benar, tepat sekali. Berarti Ananda tadi sudah memperhatikan. Coba, tadi kan sudah melihat tuh, apa salah satu unsurnya bisa disebutkan? Salah satu unsurnya ada itu, tokohnya. Oh, tokoh, ya benar. Apa itu tokoh? Ya. Tokoh itu orang yang ada di dalam cerita. Jadi kalau misalnya ceritanya, saya ambilnya cerita tentang apa ya, yang Harry Potter. Iya, bagus. Terus? Berarti Harry Potternya itu tokohnya. Ya, benar, tepat sekali. Ya, berarti Nanda Rizky sudah melihat dan sudah mulai memahami ya pembelajaran kita hari ini. Terus Pak. Apa lagi kira-kira yang tadi Pak. Yang dilihat? Ya, Sela silakan. Ada watak Pak dan latar. Iya, ada watak dan ada latar. Ayo, coba watak itu apa? Watak itu adalah sifat Pak, sifat atau karakter tokoh. Ya, benar. Latar itu apa? Latar itu keterangan Pak, berkaitan dengan keterangan tempat, waktu, dan suasana Pak. Oke, benar ya, tepat sekali ya. Berarti tadi Ananda sudah memperhatikan video yang sudah Bapak, video pembelajaran yang sudah Bapak share ke link tadi. Ya.
Berarti ini secara acak saja jadi Bapak tanya. Nah, tapi walaupun begitu, Bapak akan tetap menayangkan ya, menayangkan sebuah video. Nah, setelah video ini nanti Bapak akan juga menayangkan pembelajaran materi kita pada hari ini. Nah, pada video ini mohon Anda saksikan, mohon Anda perhatikan baik-baik. Ini hanya potongan film yang akan Bapak tampilkan. Sebentar nak ya. Oke, sebentar ya. Ini agak lama memang karena namanya jaringan kadang kita nggak tahu. Sudah nampak Nanda semua? Belum, Pak. Oh, belum. Sabar ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, karena memang belum terlihat. Kayaknya videonya berat atau bagaimana ini. Padahal sudah Bapak download, sudah Bapak persiapkan, tapi berat. Ini mungkin kendala jaringan mungkin Ananda semua ya. Sudah Kirim lihat WA aja Pak, kirim lihat WA aja Pak kalau berat Pak. Nanti biar kami melihat di WA. Kirim linknya Oh iya aja nih, Pak. Pak. Oh gitu. Baik kalau begitu, usulan yang bagus ya. Sudah? Oh belum terlihat ya. Iya baik. Belum terlihat. Oke. Seperti usulan Ananda tadi, kalau begitu nanti video itu kan sudah Ananda seksikan tadi itu. Sebenarnya sebelumnya itu sudah Ananda saksikan. Nah, tapi ini sudah terlihat, ada Pak. di antara Ananda. Sudah ada, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah nampak, Pak. Ini oke. Agak berat nih. Sudah, Pak. Sudah nampak. Ini memang. Sudah ya. Sudah tayang belum? Masih belum Pak. Belum, Pak. Sudah tayang? Belum, Pak. Menghilang.
Halo. Halo, Pak. Halo Pak, tidak tayang Pak, Itu tidak belum mutar. di play, Pak. Mungkin memang sepertinya memang masalah masalah jaringan. Atau kami dikirim linknya aja, Pak, biar kami nanti buka sendiri. Oke, nanti Ananda Di-upload di YouTube, Pak. ya. Oh, tidak tayang. Padahal udah di play nih. Sudah belum? Sudah. Sepertinya ada kendala jaringan. Ya, nanti Bapak upload ke YouTube. Nanti silakan Anda perhatikan videonya. Tapi video ini sudah share tadi. Sudah Bapak Rum juga. Nah, mungkin sudah ada di antara Anda sudah memperhatikan video itu. Coba siapa yang sudah turin nih? Silakan dapat. Halo. Ada latar tadi Pak, tadi kelihatan. Ya, halo. Ya, oke. Ya, latarnya kayak di hutan tadi Pak. Iya, betul. Terus apa lagi? Suasananya Pak. Apa dari video itu? Ya, suasananya gimana ya? Menyenangkan Pak. Ya, menyenangkan oke. Ada lagi yang lain? Suasananya menenangkan Pak. Membuat tidak kita ya. jadi tenang Pak. Oke. Ya, betul ya. Oke, baik. Nah, yang Ananda sebutkan itu namanya bagian dari unsur intrinsik sebuah cerita teks fantasi atau sebuah teks cerita narasi. Ya, berarti Ananda sudah bisa menentukan, oh dari video ini unsurnya ini, ternyata ada tokohnya, ternyata ada latarnya juga. Tadi seperti kata si Halia tadi, suasananya begini Pak, kemudian kata Saidi tadi ada latarnya Pak, latarnya di hutan katanya. Nah, itu salah satu unsur intrinsik dalam cerita teks fantasi atau imajinasi. Ya, teks fantasi atau teks imajinasi ya. Nah, dari itu setelah Ananda menanyakan, mungkin memang di antara Ananda sendiri sudah melihat atau membaca ya sebagian atau membaca seluruhnya materi kita pada hari ini. Nah, tapi Bapak akan tetap memperlihatkan PPT ya. Sorry. Bukan yang ini nak ya. Sudah nampak? Belum Pak. Ya, sabar. Ya. Sudah proses? Belum Pak. Oh belum ya.
Ini sepertinya jaringannya agak lambat di sini. Tadi baik-baik saja ya. Sudah terlihat Anda semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Ini lagi proses terus ini. Pak, jaringan. dulu ya, Pak. Stop sharing lagi. Bisa share lupa. Ya. Oke, sudah Bapak stop share. Mulai proses, Coba Pak. tayangkan kembali. Udah Pak, proses Mas, Pak. Pak. Malah sekarang ya. Oh ya, tadi harusnya Bapak stop. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Ini jaringan. Kadang kita ya begitu nak ya. Kalau apa namanya kita daring ya kendalanya terkadang memang di situ ada ketika jaringannya bagus, ada jaringan kita terkadang memang nggak bagus begitu kendalanya kalau kita belajar daring seperti ini. Coba Bapak hentikan dulu presentasinya. Ya, Bapak share lagi ya. Pak ulang. Pak Yori boleh bertanya sambil Iya. dulu share screen? Iya, iya Nanda Rizky. Iya. Tadi kita sudah lihat videonya kan Pak yang di Silakan Nanda share di Rizky. WA group. Terus Iya. nanti kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan apa ya Pak? Mungkin disampaikan dulu sambil Oke, Bapak oke, share baik. screen biar Yang apa kita punya apa nanti kita harus apa, kemudian kita harus baca apa dan lain sebagainya. oke. Itu Pak mungkin biar bisa bagi-bagi di kelompok. Ya, mengerjakan apa gitu ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali Nanda Rizky permintaannya. Ya, sebenarnya tadi Bapak mau menayangkan sebuah video. Nah, videonya itu juga tidak keluar-keluar. Entah jaringan di tempat Bapak kayaknya. Dari tadi nggak bisa-bisa. Setelah Ananda nanti menyaksikan PPT ini, nanti Ananda semua akan mengerjakan kerja kelompok. Nah, jadi nanti ada lembar kerja yang akan Ananda tulis. Ya. Jadi itu sudah Bapak bagi di WA grup, sudah melihat ya semua grupnya kelompok-kelompoknya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke. Sudah ya. Tayang di sini PPT. Halo, sudah tayang PPT-nya, Nak? Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, PPT-nya sudah. Pak. Halo, sudah. Sudah ada, Pak. Ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Oke. Karena sudah ya. Bapak akan coba menjelaskan. Nah, ini KD kita yaitu mengidentifikasi unsur teks narasi cerita imaginasi yang dibaca dengar. Ini adalah tujuannya Anda nanti bisa menentukan unsur-unsur teks cerita narasi atau imajinasi yang didengar dan dibaca dengan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua,
menjelaskan unsur-unsur cerita narasi, cerita imajinasi yang didengar dan dibaca dengan santun dan rasa tanggung jawab. Oke, kita langsung masuk kepada teks cerita imajinasi atau cerita fantasi. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang bisa membantu kawannya apa itu teks cerita atau teks imajinasi? Ayo, siap. Tunjuk ya. Coba Nak Titi, coba Nak Titi. Narisa, ayo silakan Narisa, coba. Bagaimana, Pak? Saya Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin membantu Ya. sedikit teman-teman. Ya, Teks cerita fantasi atau Ya. imajinasi adalah teks yang berisi hayalan atau imajinasi penulis yang pada kenyataannya tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Pak. oh gitu ya. Oke. Terima kasih Nak Rizky jawabannya. Ada lagi yang lain? Ya, coba Nak Titi silakan. Saya, Pak. Lagi, Pak. Iya, Pak. Kalau ya, menurut tadi Nak saya, Rizka ya, cerita maaf. fantasi itu, Ayo sekarang Nak Titi. ya Pak, menurut saya teks cerita fantasi itu teks yang berisi mengenai suatu cerita yang supranatural, Pak, yang ada kejadian anehnya, yang tidak bisa dibayangkan dalam kehidupan nyata, Pak. Ya, Itu menurut benar saya, sekali. Pak. Terima Ya. kasih. Ya, terima kasih Nak Titi, terima kasih tadi Nak Rizka ya. Ya, benar ya disampaikan dua orang teman Ananda tadi. 100 buat Titi, buat Rizka ya, bahwa teks imajinasi itu atau teks cerita fantasi itu adalah sebuah teks cerita yang bersifat khayalan. Di dalamnya ada supranatural, ada keajaiban, dan ada hal-hal yang tidak mungkin sebenarnya terjadi dalam dunia nyata. Contohnya kita ambil contoh film Harry Potter. Nah, dalam Harry Potter itu si Harry Potternya terbang-terbang pakai sapu kan? Iya, Pak. Ya Pak. Iya pakai sapu. Kira-kira dalam kehidupan bisa nggak orang terbang pakai sapu? Tidak, Tidak, bisa. Pak. Tidak Itu mungkin. imajinasi, Nah, itu Pak. namanya itulah yang namanya imajinasi, bahwa cerita yang dibuat, yang dikemas ya, sehingga menjadi cerita khayalan, imajinasi, fantasi, sehingga cerita itu menjadi menarik begitu ya. Itu namanya teks cerita fantasi. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur teks dalam imajinasi atau teks cerita fantasi. Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada sudut pandang, dan ada amanat. Kemudian yang pertama tema. Tema. Tema itu adalah ide ya, ide atau inti cerita terdapat dalam sebuah teks imajinasi, dan tema itu digunakan untuk tema itu dia bersifat fantastik, magic ataupun supranatural begitu ya. Kemudian, nah biar Bapak yang tidak bacakan semua, sekarang Bapak persilahkan nih Ananda untuk membacakan. Silakan Analia untuk membacakan yang penokohan, silakan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya akan membacakan. Ya. Tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerita imajinasi digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti kekuatan supranatural, bisa membaca pikiran, atau bukan seorang manusia. Iya, itu sifatnya, bahwa tokoh itu dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tokoh itu adalah orang yang berperan di dalam sebuah cerita tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Alur, sekarang coba bacakan Nak Suryani. Nah, bagian alur coba bacakan Nak. Ya Pak, bisa dengar suara saya Pak? Bisa, terdengar jelas. Iya Pak. Alur cerita imajinasi memiliki alur yang sama dengan teks narasi lainnya,
yaitu awal, tengah, dan akhir. Ya, bahwa sebuah cerita imajinasi itu ada cerita awal, ada bagian tengah, dan ada bagian akhir. Oke, kemudian kita lanjut latar. Nah, biar mempersingkat waktu, Bapak bacakan aja ya. Latar itu adalah itu rekaan pengarang. Latar itu terbagi atas 3. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Kemudian amanat. Amanat itu apa, Nak Beni? Pesan yang disampaikan, Pak. Ya, pesan yang disampaikan oleh cerita tersebut yang disampaikan kepada pembaca. Apa nilai-nilai, apa pesan-pesan moral ya yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang dalam mengambil posisi dalam bercerita. Nah, ada yang namanya sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu digambarkan dengan istilah aku. Kalau ada ceritanya, teks cerita fantasi itu dia bercerita aku di situ ya, berarti dia sudut pandang orang pertama itu, aku atau saya. Sudut pandang yang ketiga, pengarang itu dia memakai nama orang atau dia memakai istilah kata dia. Jadi itu namanya sudut pandang orang ketiga ya. Jadi itu ya materi kita pada hari ini. Nah, dari tayang yang telah Bapak tayangkan ke Ananda semua tadi, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bapak persilakan Widiawati ya. Coba Widiawati. Kira-kira ada pertanyaan enggak nih? Widiawati sakit tadi, Pak. Oh ya, dia sakit ya. Oke. Kita ganti saja mungkin Nak Saidi. Nah, kira-kira Nak Saidi ada pertanyaan enggak tentang materi kita hari ini? Oh, gini Pak. Untuk cerita fantasi dengan bedanya cerita fantasi dengan hayalan itu ada bedanya nggak, Pak? Nah, kalau cerita sebenarnya hanya berbeda kata, Nak ya. Kalau hayalan itu kan, kalau hayalan itu dia semua cerita itu kan ada hayalan ya. Cerita yang dibuat itu, misalnya dia membuat novel ini misalnya ya. Iya, Pak. Dia pasti berkhayal. Tapi kalau cerita fantasi itu dia cerita hayalan, tapi dalam cerita fantasi tersebut ada supranaturalnya. Itu bedanya mungkin Nak Saidi ya. Oh gitu Pak ya. Ya Pak ya Pak. Ya. Berarti hayalan itu kan nggak pasti nih Pak ya. Nggak pasti ada kekuatan tarunnya ya. Iya benar sekali. Cerita fantasi apa kekuatan supranaturalnya. Oh iya Pak ya, makasih Pak. Ya baik, sudah bertanya tadi Nak Saidi ya. Nah, karena sudah Bapak jelaskan tadi, Ananda pun sudah mulai memahami. Nah, sekarang Ananda kerjakan LKPD yang sudah Bapak share tadi di WA Group dan kelompoknya pun sudah Bapak bagi. Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Ya. Nanti langsung Bapak tunjuk saja ya yang tampil hari ini. Itu yang pertama kelompoknya Nak Beni. Itu nanti Nak Beni silakan. Kemudian kelompok 2 itu Ananda Ritna. Nanti silakan Ananda Ritna menjelaskan nanti ya presentasi teman-temannya. Oke, silakan bekerja dan berkelompok. Nah, berkelompoknya itu bisa kalian saling chat ya, chat di grup WA, silakan. Atau chat pribadi antara Ananda aja ya silakan. Bapak beri waktu 15 menit ya, silakan. Oke, sudah ya. Sekarang kita minta nih perwakilan dari kelompoknya Ritna. Silakan kelompoknya Ritna membacakan atau hasil kerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil
tugas kami hari ini, yaitu yang pertama menentukan unsur teks cerita fantasi imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua menjelaskan unsur teks cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks. Yang kami dapatkan judulnya itu Wis dan Belimbing Ajaib. Temanya Sang Penolong, alurnya Wis sang kurcaci penggali sumur. Kemudian latarnya di hutan. Tokohnya Wis, kurcaci, ibu tua, kakak beradik, dan seorang kakek. Wataknya Wis, penolong, kurcaci, wanita, suka bersolek, ibu tua, rendah hati. Amanat, walaupun kita dalam kesulitan dan membutuhkan, membantu haruslah kita lakukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ritna. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok Ritna ya, sudah tampil. Oke, sebelum Bapak memberikan masukan atau tampil dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan nggak? Ada yang ingin berikan tanggapan dari kelompoknya Ritna? Silakan Nak Beni kalau ada. Iya Pak, terima kasih. Ada? Di sini saya akan menanggapi mungkin dari tugas yang diberikan Bapak Pak, ini membacakan. Oke, baik, silakan. Oke, di sini ada unsur teks cerita fantasi atau imajinasi dalam judul Wis dan Belimbing Ajaib. Di sini ada tema Sang Penolong, alurnya Wis adalah kurcaci penggali sumur memiliki sebatang pohon belimbing ajaib di rumahnya di tengah hutan Morin. Buah pohon tersebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit di tengah perjalanan pulang dari menggali sumur. Dia memberikan buah tersebut ke orang yang membutuhkan sehingga dapat menyembuhkan penyakit orang tersebut. Kemudian latar, yang pertama ada di hutan Morin, yang kedua di desa sebelah hutan Morin. Kemudian tokoh ada Wis, yang kedua kurcaci wanita, ibu tua, kakak beradik, dan seorang kakek. Kemudian wataknya Wis, yaitu penolong, kurcaci wanita, suka bersolek. Yang ketiga ibu tua, rendah hati, kakak beradik, orang yang periang. Kemudian yang kelima seorang kakek, orang yang pelupa. Dan yang terakhir adalah amanat, tetaplah membantu sesama walaupun kita sendiri dalam kesusahan atau kesulitan. Itu Pak. Oke, terima kasih Nak Beni. Berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Beni. Oke, terima kasih. Tadi Ananda sudah tampil ya, Ananda sudah menyampaikan presentasinya. Ya, tadi setelah Bapak perhatikan, secara umum Ananda sudah memahami, sudah mengerti ya, bagaimana menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita fantasi. Nah, tadi Bapak lihat ya, punya Ananda Ritna tinggal sedikit saja tadi, mungkin di wataknya agak kurang tadi di tokohnya. Kemudian punya Ananda Beni sudah bagus, nanti tolong dipahami lagi ya. Kemudian, setelah penjelasan Ananda tadi, sudah presentasi Ananda tadi semuanya, sekarang Bapak tanya lagi nih, bagaimana perasaan atau bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menjawab? Menyenangkan, Pak. Saya Pak. Menanggapi? Oh, menyenangkan. Ya, silakan Titi, silakan. Ya Pak, terima kasih. Pembelajaran kita pada pagi hari ini menarik Pak, karena Bapak sudah menampilkan video Pak. Itu buat kami. Oke. Karena tadi yang pertama kedua menampilkan video secara jadi terima kasih. Ya, sama-sama Nak Iti. Tadi suara Nak Iti putus-putus ya. Iya kan? Putus-putus enggak? Anda semua? Iya, Ya, putus-putus, Pak. Mungkin suaranya, mungkin jaringan di Ananda Titi mungkin kurang bagus. Sama seperti jaringan Bapak tadi pas
nge-share video kayaknya agak lambat di sini. Ya, tapi tak apa-apa. Pembelajaran hari ini tadi Bapak senang sekali mendengarnya bahwa hari ini pelajarannya menyenangkan sekali. Mungkin ada usulan nggak pembelajaran berikutnya kita harus begini Pak, kita harus begitu Pak, kita harus ada di sini, kita harus ada di situ. Ada yang mau mengusulkan nggak pembelajaran untuk berikutnya? Ya, silakan Nak Beni. Nonton Ya, film silakan. Pak, mungkin Harry Potter. Nonton Ya, film Pak. itu yang Bapak tunggu ya. Nanti kita akan coba tampilkan film ya, biar kita nonton nobar ya. Sekali-sekali kita kita nonton bareng sambil makan kuaci ya. Oke. Mungkin itu saja mungkin ya yang bisa Bapak berikan pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua sudah memahami, sudah mengerti bagaimana menentukan unsur, apa unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian yang paling penting itu adalah amanat ya. Dalam setiap teks cerita, fantasi atau imajinasi itu pasti ada amanat. Nah, amanat itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Jangan kita hanya membaca, tapi kita tidak memahami isi, kita tidak memahami pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas ya. Yang pertama tadi usulan Nak Beni tadi bagus, kita akan nobar, boleh. Ya, kemudian kita akan pelajaran selanjutnya adalah kegiatan kita adalah menceritakan kembali nanti cerita teks imajinasi. Nah, sesuai katanya tadi nonton film. Nah, nanti setelah nonton film itu Ananda bisa menceritakan kembali cerita itu. Ya. Terima kasih Anda semua sudah aktif, sudah semangat, sudah kooperatif mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Nah, di akhir nanti Bapak telah mengirimkan link soal dalam bentuk Google Form. Itu sudah Bapak kirim ke WA grup ke Ananda semua. Silakan nanti dilihat, silakan diisi, di situ ada 10 soal. Ya, setelah pelajaran ini boleh langsung Ananda kerjakan. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan semoga Ananda semua sehat selalu. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Dari virus-virus dan selalu pakai masker dan jaga jarak. Itu aja Nak ya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.